Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulianti dengan NIM C1F018046. Program Studi Ekonomi Islam kelas R006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Perkembangan awal akuntansi. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Ampion Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Praktek akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar abad 17 atau sekitar tahun 1642. Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampion Society yang berkedudukan di Jakarta. Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakan pasar modal aktif di Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI yang bertugas menyusun standar keuangan. Selanjutnya pada tahun 1984, Komite PAI membuat sebuah revisi standar akuntansi dengan cara lebih mendasar jika dibandingkan PAI tahun 1973 dan mengkondisikan ke dalam sebuah buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk membuat suatu kesesuaian terhadap ketentuan akuntansi yang dapat diterapkan di dalam dunia bisnis. Pada tahun 1994, IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional di dalam proses pengembangan standar akuntansi dan melakukan revisi total pada PAI 1984 dan sejak itu mengeluarkan standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Sejarah akuntansi. Akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah. Saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionality atau A Review of Arithmetic, Geometry and Proportion. Menurut Vernon Camp tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang ini. Perkembangan akuntansi syariah. Di Indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan ideologi agama Islam, yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi Islam sebagai bentuk refleksi ideologi Islam tersebut. Oleh karena itu, perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Islam, sehingga muncullah akuntansi syariah. Akuntansi pada awal munculnya Islam. Pada awal munculnya Islam, akuntansi telah dikenal, salah satu dengan adanya Baitul Mal, yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai bendahara negara dan menjamin kesejahteraan sosial. Pengenalan akuntansi pada masa itu adalah dikenalnya Kitabat al-Amwal atau pencatatan uang oleh masyarakat. Era baru kebangkitan akuntansi syariah. Bangkitnya akuntansi syariah di Indonesia dipicu oleh berbagai hal, yaitu adanya skandal akuntansi di perusahaan-perusahaan besar, seperti WorldCom, dan adanya kesadaran dari para akuntan untuk bekerja lebih jujur, adil, dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi harus dicatat setelah terjadi. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri.
Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang, tetapi harus diganti. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi penting. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Laporan tahunan yang disusun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Dihubungkan dengan prosedur tersebut, terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Al-Jaridah tersebut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Jaridah Al-Kharaj, yang kedua Jaridah Al-Nafakat, yang ketiga Jaridah Al-Mal, dan yang terakhir Jaridah Al-Musaderen. Daftar Al-Yaumiyah atau buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Ruznamah. Daftar tersebut digunakan untuk pembuatan jurnal voucher. Daftar Al-Yaumiyah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama daftar At-Taujihat dan yang kedua daftar At-Tahwilat. Yang terakhir yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Sekian hasil makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.